Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore menjelang senja ini kita diskusi santai atau mau tahu talama alias mau tahu talapeh. Namun walaupun tahu talapeh, setidak-tidaknya memberikan arti dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang menikmatinya, terutama pembicaraan kita di ruangan yang sangat sederhana ini, di ruangan lepas ini. Kita bicara persoalan dunia politik karena kita masih berada di tahun politik. Tahun 2024 seperti yang kita ketahui adalah tahunnya politik di Republik ini. Dimulai kontestasi pileg, yaitu pemilihan calon legislatif dan DPD, diiringi juga dengan pilpres, pemilihan presiden yang sudah berhasil, yang sudah selesai dan bahkan sudah di SK-kan presiden dan wakil presiden terpilih secara hukum. Nah, tinggal lagi pada setelah pileg dan pilpres ini adalah kontestasi pilkada di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, kita tentu tidak bicara yang banyak-banyak. Kita khusus bicaranya politik lokal, politik Sumatera Barat, dan politik Padang Pariaman. Ini kita bincang-bincang bersama tokoh politik yang katanya baru terjun ke dunia politik, tapi rasa-rasanya pemahaman dan kajian politiknya sudah cukup mendalam. Dia adalah Sauki Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dia sebenarnya adalah seorang pengusaha yang sukses di rantau, mencoba kemarin hadir di dunia politik di kampung halaman di Sumatera Barat, khusus di Dapil 2, yaitu Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Baginya politik pileg dan pilpres telah selesai. Ya. Hari ini kita tatap ke depan pilkada. Jadi kita fokus menetap pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan 27 November tahun ini, tahun 2024. Selaku orang yang agak katakanlah yang bukan pengamat tapi mengamati langkah politik ini, yaitu Pak Bro Sauki, kita minta jawaban atau ulasan dari dia, bagaimana tanggapan dia melihat situasi saat ini dan situasi seperti apa untuk 5 tahun ke depan, baik di Sumatera Barat maupun di Padang Pariaman. Ya, silakan. Terima kasih kawan Tuanku Damanhuri, ambo biasa menyapunya bro Damanhuri. Situasi itu menarik dalam artian sesi 2 pilkada itu akan kembali membuat masyarakat bergairah, masyarakat tercabik-cabik, masyarakat terkotak-kotak, kan? Masyarakat pro dan kontra akan kembali. Nah, jadi tapi seperti pileg dan pilpres itu insya Allah Sumatera Barat itu cabiak-cabiak budaya, kan? Lah sudah kan mereka akan kembali bersatu. Tapi menjelang
atau alik sedang berlangsung itu ambo pikir seru lah ya, seru. Jadi barangkali untuk provinsi Buya Mayeldi itu akan hanya satu periode, saya pikir itu nggak masuk akal. Buya Mayeldi akan 2 periode, kan? Dalam perencanaannya, dalam perencanaannya, dia 1 periode dia turun, kemudian menyerahkan pilgub kepada kontestan-kontestan baru, nggak akan terjadi. Jadi sampai sejauh ini pada Sumatera Barat itu terlihat 2 menjelang 3. Ada incumbent Buya Mayeldi, ada Bupati Solo Epiarda, ada Andre yang masih setengah malu-malu. Ketua DPD Gerindra Sumbar. Ya, nah, jadi saya kira kayak gitu. Jadi pun kalau muncul calon-calon yang lain, barangkali nanti akan diseleksi oleh alam. Diseleksi oleh alam tentang ada yang tes water, namanya tes ombak dan lain sebagainya gitu, karena ada nggak respon dari masyarakat dan lain sebagainya. Tapi jadi sepertinya Buya Mayeldi masih akan tetap menggandeng Audi. Saya nggak begitu konsen terhadap siapa yang menjadi wakilnya, tapi bahwa Buya Mayeldi akan maju kembali, kan saya meyakini siapapun wakilnya. Kemudian Bupati Solo akan maju, saya meyakini bahwa walaupun setengah malu-malu, kan Andre, saya meyakini gitu. Jadi ada perbedaan 3 karakter dari apa ini. Andre saya melihat nggak begitu populer ya di kalangan elit, di kalangan masyarakat atas. Tapi saya melihat Andre sangat disukai oleh grassroots. Grassroots. Barangkali karena gayanya Andre dan atau sepak bola, dan Andre berhasil membawa Semen Padang kembali ke Liga 1 ya. Iya. Liga 1, Andre berhasil mencuatkan isu stadion, kan. Kemudian yang terakhir sekarang semua orang tahu kalau Arhan Pratama itu adalah menantunya. Menantunya yang sekarang ini barangkali Arhan Pratama adalah orang yang paling paling terdepan sebagai pesepak bola usia 23 yang mempunyai spesifikasi yang sangat luar biasa, nggak dimiliki orang lain, lemparan sangat jauh ke dalam, dan penentu dari kemenangan Indonesia melawan Korea, kan di penalti sepakan terakhir. Nah, Arhan pun bisa menjadi kartu as daripada Andre untuk kampanyenya. Karena tidak ada orang tidak mengenal Arhan. Nah, tapi karena masih belum memproklamirkan, belum mendeklarasikan, saya lebih tertarik melihat Buya Mayeldi dengan Bupati Solo gitu. Saya melihat Bupati Solo Epiarda ya. Epiardi Asda ini, kalau kata saya mah, dia berhasil membuat isu yang sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia berhasil membuat isu dan orang masuk ke negerinya tidak
itu loh, tidak permisi. Iya. Nah, itu kemudian dia kapitalisasi, dia kemas sedemikian rupa, dan itu di blow up habis-habisan menjadi sebuah cara untuk mensosialisasikan diri lebih luas kepada masyarakat, dan bahwa dia tidak menyukai. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, dia kemudian menyampaikan bahwa dia adalah calon gubernur yang sudah disetujui oleh ketua umum partai PAN, Bang Zulhas ya, Iya. Bang Zulhas. Jadi saya pikir itu tadi isu yang sebenarnya bukan isu gitu kan, sesuatu yang biasa-biasa saja menurut saya, tapi kepintarannya bisa mengolah itu menjadi sebuah produk kan, sosialisasi diri lebih luas di tengah masyarakat, sehingga di jagat dunia maya orang sudah terhipnotis ya, terhipnotis. Hanya gara-gara foto pakai motor OTW Sumatera Barat, orang langsung terinspirasi. Tapi belakangan saya melihat setelah ada keluar iklan kami tetap di Sumbar yang dipasang oleh Buya, seolah-olah ini agak vulgar itu dari perspektif saya melihat gitu kan, antara Buya dengan kalau FPRD Asda ini. Enggak. Jadi tentu ada batasan-batasan, target-target yang ingin dicapai dari sebuah isu yang sengaja dilontarkan. Jadi isu ini sudah selesai kan, efeknya kepada masyarakat sejauh mana, maka harus bergerak kepada isu yang lain. Isu yang lain. Nah, jadi entah memang FPRD itu mendapatkan restu dari putusan daripada PAN, itu adalah FPRD dan lain sebagainya. Tapi yang saya pasti dari ring 1 Zulhas, FPRD ini adalah sahabat daripada Zulhas. Sahabat daripada Zulhas. Jadi ya bisa-bisa saja orang sahabat belum dikeluarkan apa kok dia bilang bahwa dia sudah disetujui apa segala macam, nanti diselesaikan berdua orang bersahabat. Gitu, bisa-bisa aja gitu. Karena ini dunia politik. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, saya pikir seperti itu. Tapi pergerakannya kemudian jauh pergerakannya. Kemudian saya melihat sosialisasi awalnya menggait Bupati Padang Pariaman untuk melakukan dukungan kan terhadap langkah-langkah rencana pencalonannya menjadi gubernur. Nah, yang menariknya di situlah, situ juga semakin menarik. Nah, Bupati Padang Pariaman ini kan PAN, ketua PAN. Jadi artinya mereka satu bendera. Sama-sama PAN. Nah, kalau memang FPRD ini mendapatkan restu atau memang calon yang direkomendasi sama pusat, kan, maka tentu Bang Zulhas ini melakukan semacam perintah kepada Bupati Padang Pariaman untuk mendukung FPRD. Dan artinya mereka separtai kok. Kalau misalnya Aceh Suhartibur statusnya mungkin dalam struktur anak buah, kan. Tapi FPRD kan dalam struktur walaupun anak buah, tapi dia sahabat, dia bisa melakukan itu, dan kemudian Bupati Padang Pariaman harus melakukan dukungan. Nah, Bupati Padang Pariaman ini kan hebat, punya jaringan yang sudah sangat luas dalam sel-sel masyarakat yang kemudian menjadi simpul. Nah, maka dalam kondisi itu tidak membutuhkan waktu banyak, maka kan jaringan di kealim ulamaan itu berhasil dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman, atau katakanlah Aceh Suhartibur selaku
selaku siapa saja, selaku ketua DPD PAN, kan, atau selaku bupati udah campur aduk tuh, kan, berhasil kemudian membuat deklarasi alim ulama se-Sumatera Barat untuk melakukan dukungan terhadap Etiar Diasda. Nah, jadi artinya satu sektor, satu elemen masyarakat sudah terkuasai itu. Nah, sama-sama kita tahu bahwa alim ulama Sumatera Barat ini sebagian besar aliran mereka itu adalah Satariyah. Iya. Satariyah itu berbeda dengan Muhammadiyah. Beda. Agak mirip-mirip dengan NU. Sebetulnya ini masih jaringan NU terbawah. Masih jaringan NU terbawah. Jadi artinya apa? Artinya ulama itu dengan jamaahnya itu nggak bisa dipisahkan satu kesatuan. Jadi ketika alim ulamanya melakukan deklarasi dan mencondongkan pilihan kepada seseorang, gitu kan, berkemungkinan besar persentase terbesarnya jamaahnya akan ikut di dalam pilihan daripada ulama-ulama mereka. Nah, saya pikir seperti itu. Tadi saya bilang bahwa ini menarik. Ini menarik. Nah, menariknya di mana lagi? Menariknya, secara kasat mata sebelum hiruk pikuk tentang pilkada akan dimulai, kan ini hubungan antara Gubernur Sumatera Barat Buya Mayeldi dengan Bupati Padang Pariaman Haji Suhartibur ini sangat baik. Sangat baik. Kan secara kasat mata seakan-akan bisa bekerja sama. Kan kita nggak tahu. Tapi tampilan-tampilan di publik tidak ada konflik di antara mereka. Dan Buya Mayeldi pun mendapatkan suara yang cukup signifikan di Padang Pariaman. Cukup signifikan. Saya melihat data entah suara nomor 3 terbesar di antar kabupaten ya. Nah, antar kabupaten dari 19 kabupaten kota. Ya. Entah nomor 4 di antara itulah saya melihat. Dan yang di sekitaran antara 23 ribuan. Suara yang beliau dapat. Nah, di tampilan seremoni dan segala macam sama seperti kemarin itu saya mengamati di Rimbosiani ya. Itu semacam menggarap sawah kembali kayak gitu dan segala macam. Itu lihat sangat apa. Nah, sekarang tentu Buya Mayeldi itu kalau bahasa saya tentu agak baibuati. Melihat kan Padang Pariaman yang semula adalah daerah garapannya, dukungan dari sini cukup besar. Kan alim ulama mendukung dia. Nah, sekarang ini alim ulama berdeklarasi untuk mendukung rencana lawannya. Rencana lawannya. Nah, saya pikir di situ kan seakan-akan ditinggal oleh Bupati Padang Pariaman. Ini persoalan partai, yang satu partainya partai PKS, satu partai PAN, ini sesuatu sah-sah saja. Tapi bahwa saya kan 5 tahun yang lalu ini garapan saya berhasil banyak di sini, dalam tanda kutip gitu kan, dalam tanda kutip ini sedikit sakit hati muncul. Kan dalam tanda kutip, sehingga kemudian kan kemunculan daripada Yohanes Wempi, saya pikir bukan Yohanes Wempi ujuk-ujuk. Berarti termasuk rentetannya itu tadi? Iya, bukan Yohanes Wempi ujuk-ujuk. Yohanes Wempi dalam perspektif saya lebih kepada tersuruh Tasirayo, gitu loh kan, untuk menjadi itu. Jadi di diri Haji Suhartibur, posisi Yohanes Wempi ibaratnya kuda Troya, kan, memecah dari dalam, gitu loh. Nah, bagi Suhartibur, Haji Suhartibur, kan minimal dapil 1 itu harus clean. Padang Pariaman ada 4 dapil. Kan? Dapil 1 sejak dari ujung Kayu Tanam sampai ujung Ulan itu harus clean. Harus clean, kan? Nggak ada, gitu. Nggak ada orang-orang yang memecah dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu. Berarti dari Iko dari Kapal Rantau sampai ke Umbak Membadabul. Itu satu klan ya. Artinya orang ini boleh dikatakan kearifan lokalnya satu,
apa namanya, adat istiadatnya masih sama. Ya, Hmm. ya. Nah sekarang dengan ada rentetan panjang yang berkali-kali seperti itu, tadi Pak Bro bilang ini kayaknya Sumatera Barat masih akan dipegang oleh Buya. Alasannya seperti apa tuh? Karena tadi kan sudah dapat perlawanan nih, meskipun baru pilkada Sumatera Barat itu kan masih baru ancang-ancang baru sekarang. Nah, tapi kan udah ada semacam perlawanan gitu kan. Alasan Pak Bro mengatakan ini masih giliran Buya untuk 5 tahun ke depan itu konteks apa Pak Bro melihatnya? Enggak. Saya nggak ada mengeluarkan statement kayak gitu tadi. Tapi saya menyampaikan bahwa siapa yang akan memenangkan pertarungan. Iya. Siapa yang akan memenangkan pertarungan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Iya. Saya lebih mencermati itu. Ya. Jadi bukan mengatakan bahwa dia akan memenangkan, bukan. Artinya ini memang santai Bang. Santai ya. Boleh. Jadi sekarang muncul calon lain, katakanlah bakal calon lain, masih di terah yang sama, seperti Ida Rusalam JT. Perspektifnya seperti apa itu hubungannya dengan Pak Bupati Aceh Sumatera Barat? Saya nggak menduga kan beliau gitu kan yang sangat saya hormati itu kemudian akan meneruskan. Jadi ini politik itu nan sakit lah itu nan sakit lah yang menang. Iya. Nah, itu mengganggu. Iya. Mengganggu sakit lah yang menang. Jadi karena ini mengganggu gitu kan, maka kalau ada ini yang lain gitu kan, ada wadah yang lain, ada sarana yang lain untuk dia akan loncat ya? Iya, dia akan loncat. Jadi suara beliau cukup signifikan. Iya. Cukup signifikan suaranya gitu kan. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah pilkada, pileg itu jauh beda. Tidak ada seorang pun, tidak ada negara yang membiayai. Dan untuk kepentingan itu adalah kita sendiri yang membiayai. Iya. Kan? Jadi biayanya sangat besar kan. Jadi saya bukan mengatakan hal yang aneh-aneh kan. Pertama, tolong di semua teman-teman yang ada di dapil 1 ini tolong dihitung ulang lah. Iya. Dihitung ulang lah. Yang kedua, dan dalam diri beliau Aceh Suartipur itu menurut perspektif saya walaupun dia lebih luas dari perspektif saya, Tagak Bakampung, Tagak Banugarinya itu di dapil 1. Dapil 1. Jadi kalau bisa kawan-kawan di dapil 1 nggak usah, kan nggak usah bagian daripada kuda Troya yang akan memecah. Artinya mari kita kosongkan dulu dapil 1. Artinya kita sterilkan. Iya. Selain dari Aceh. Iya, kita sterilkan. Saya kira kayak gitu. Dan yang satu hal yang harus kita perhatikan benar adalah tidak pernah ada sejarah di Padang Pariaman ini sejak 2 periode itu sepemahaman saya bupati kemudian tumbang di periode kedua. Pemahaman saya kan. Yang incumbent tumbang ya? Iya, pemahaman saya. Iya. Jadi tolong dipikir baik-baik. Tapi dalam konteks lain, orang maju dalam satu dapil ada 2, ada 3. Iya, ada 2, ada 3. Nah, jadi artinya gini loh. Ketika bupati berasal dari dapil 1,
kan ketika bupati berasal dari dapil 2, maka seyogianya, atau dapil 3 atau dapil 4, maka seyogianya itu adalah kebanggaan bersama orang satu dapil. Iya. Jadi janganlah kan orang satu dapil gitu kan justru membangun perlawanan. Iya. Kan karena lawannya itu cuman kan 2-3 orang gitu kan, beda dengan pileg kan yang sangat banyak. Saya kira kayak gitu, saya nggak menghalangi siapapun, terserah kan, tapi ini perspektif saya dan pengharapan saya kan, mau Yohanes Bengki tetap maju, kan, mau yang saya hormati Buya Ida Darussalam mau tetap maju, ya silakan Itu hak kita nggak bisa kan, kita hanya memberikan pandangan saya secara pribadi. Jadi masalah. Bagi Pak Bro sendiri, Apa? ini ada kemungkinan untuk ikut karena melihat tadi hampir-hampir tadi juga. Ini kan bedanya dengan yang terpilih kan sedikit cuman. Hampir-hampir tadi ada kemungkinan ditarik oleh partai atau seperti apa. Ini kan di Padang Pariaman Nasdemnya cukup bergairah juga. Ya, Punya 5 kursi. ya, Cuman tinggal tambahan 3 lagi, itu cukup 1 tiket. ya. Saya Tuturi Handayani. Saya Tuturi Handayani terhadap siapapun calon gubernur, siapapun calon bupati. Iya. Kan, tapi kepada Bupati Padang Pariaman incumbent saya pesankan kesejahteraan masyarakat bagi diri seorang Sauki adalah nomor 1. Kan? Jadi, tapi saya melihat bahwa dia hadir di tengah-tengah bencana, kan dia hadir di Jembatan Putih di Sikabu. Iya. Kan? Dia hadir di tengah-tengah bencana kemarin Banjir di Kampung Labuan. kan. Saya pikir pendekatan personal dia terhadap masyarakat luar biasa. Iya. Kan? Luar biasa kan. Yang saya pikir sekarang ini provinsi, yang saya khawatirkan provinsi kan, kalau kan seandainya kan tentang kesejahteraan masyarakat itu tidak bisa ditingkatkan dan atau dipertahankan, Iya. saya pikir berbahaya posisinya. Contoh, kan saya jujur aja, misalnya tentang bendungan di Ladang Lawe, kan? Irigasi. Iya, bendungan irigasi itu mengairi sawah, kan? Itu 2 kecamatan. Sejak dari kecamatan Dua Kali Sawalehan 6 Lingkuang sampai 6 Lingkuang, itu hitung berapa? Iya. Berapa ratus? Saya menghitung 1000 hektar. Iya. 1000 hektar. Seribuan. Ya. Bagi masyarakat, mereka yang biasa bersawah, tiba-tiba tidak bisa bersawah, kemudian harus berladang di sawahnya, itu semacam apa ya istilahnya ya, kan? Itu sesuatu yang tidak baik. Iya. Itu sesuatu yang tidak baik. Artinya adaptasi baru tentu sangat menyulitkan di dalam kehidupan. Iya. Jadi hati-hati dengan semuanya. Ketika masyarakat berperan dalam sebuah pesta politik, pesta demokrasi, ketika mereka kemudian menghukum siapapun, itu udah 6 kali ini lah, 6 kali harus orang bertanam sawah. Berarti kan udah jalan 3 tahun. Iya, hitung berapa? Kan kalau 1 hektar itu identik dengan 1 bele. Iya. Kan 1 bele itu identik dengan 75.000. Kan? Nah, kalau 200 bele kali 1.000 hektar, kan? Itu berapa juta bele? Kan? Jadi masyarakat tidak bisa mendapatkan hasil dan padi dengan pola-pola semacam itu, kan? Bola mengobat hati masyarakat, obat kerjakan sedikit-sedikit, dihantam lagi sama banjir, kerjakan sedikit-sedikit, hantam lagi sama air, kan? Gitu. Saya pikir seperti itu. Saya concern terhadap siapapun calon gubernur, saya akan dukung, kan? Saya akan bersama-sama masyarakat kalau mereka
kan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya persoalan kesejahteraan masyarakat sepanjang dia di nomor satu kayaknya Saya, kita di sana. ya, dari sana. Gitu. Nah ini ada masukan seperti ini kita berikan baik ke gubernur sekarang maupun ke bupati sekarang. Saya nggak bisa menjangkau gubernur. Saya nggak punya link ke gubernur. Iya iya iya. Kan? Saya dapat kabar berita dari juru bicara gubernur, semacam yang berseliweran lah, yang menulis yang tadi kita sebut. Iya iya kan? iya iya. Gitu kan, bahwa ini sudah begini, ini sudah begitu. Nyatanya sampai hari ini, gitu, sampai hari ini nggak ada apa-apa. Iya iya iya. Jadi hanya bagi saya ini hanya lipstick kan, untuk citra, untuk perbaikan dan lain sebagainya, gitu kan. Bahwa itu selesai. Dan sebelum pemilu itu selesai, maka suara daripada masyarakat yang terimbas, yang turun kesejahteraan sosialnya, kan ini akan berbalik memilih incumbent. Iya iya. Kan? Iya. Tapi kalau ini nggak apa, saya pikir orang akan lari ke yang lain yang bisa memberikan janji untuk memperbaiki. Jadi gitu. Artinya kalau betul-betul calon itu mau memberikan garansi di situ, ya, dia akan dapat A+ ya. Iya, iya. Dia dapat tiket dari masyarakat. Iya iya. Jadi menyimak soal peredaran saat ini kan sepertinya dari sekian kali pilkada terkhusus lah, kita kan tidak begitu mengamati di luar sana lah, gitu kan. Sepertinya apa namanya, ini entah disengajakan oleh kepala daerah sekarang atau tidak, tapi seolah-olah pilkada ini lesu, nggak punya greget, nggak punya atau semacam incumbent itu seolah nggak punya lawan gitu kan. Kalau Pak Broseri seperti apa? Di tingkat mana? Iya, di tingkat kontestasi pesertanya. Menurut saya kabupaten atau? Iya, kabupaten. Ya, saya jujur aja ya, saya jujur aja. Kan ada pemahaman menyeluruh dan tentang pilkada ke level kabupaten gitu kan, memposisikan bahwa incumbent itu sangat kuat. Iya. Kan? Sehingga kan muncul istilah kan, incumbent itu bisa dikalahkan tapi sangat susah. Jadi prosentase secara nasional itu sangat timpang. Nah, itu saya katakan. Nah, jadi menuju kepada bupati yang sekarang, saya pikir bupati sekarang sangat kuat. Dia punya semua persyaratan untuk kembali 2 periode. Iya. Dan jaringan antar dapil dan elemen-elemen masyarakat di setiap dapil, gitu loh, dan lain sebagainya, dia sangat kuat. Nah, jadi tentu ada imbasnya. Tentu siapapun yang akan maju harus berhitung ulang. Iya. Berhitung ulang. Tentu banyak sekali persyaratan berhitung ulang. Nah, yang pertama tentu logistiknya harus tidak akan pernah habis. Nah, yang kedua tentu dia adalah tokoh yang disenangi masyarakat lintas wilayah. Iya. Kan? Yang ketiga tentu dia mempunyai jaringan yang cukup. Gitu loh. Nah, yang ketiga tentu kepada tim-timnya dia loyal dan royal. Iya. Loyal dan royal. Iya. Kan? Itu gitu, kan? Saya pikir itu syarat dasarnya. Iya. Soal syarat pendidikan dan segala macam, kalau orang tidak berpendidikan orang nggak bisa maju gitu. Kan? Dia pasti orang berpendidikan. Itu sudah jangkauan umum. Sudah jangkauan umum gitu kan. Saya pikir kayak gitu kan. Nah, jadi saya pikir seperti itu. Suartibur pun, Acia pun gitu kan, itu akan saya dukung. Iya. Tapi saya menyampaikan sebuah pesan. Kan saya berada di garis kesejahteraan masyarakat.
Kan? Jadi proyek-proyek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dahulukan. Kalau memang misalnya kan itu bisa diambil oleh kabupaten, ambil kan bendungan itu. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi kan itu proyek provinsi. Gitu. Proyek provinsi yang nyaris di kampungnya Bupati Padang Pariaman sendiri. Gitu. Di Dapil 1 ya. Iya. Gitu. Saya melihat seperti itu. Selain itu masih ada nggak, apa namanya, kasus-kasus besar yang akan menjadi batu sandungan? Ya mungkin saja orang berseliweran bicara tentang status tanah dari IKK. enggak apa namanya itu kantor bupati. Iya, IKK tuh. IKK istilahnya. Iya. Kemudian tentang jalan tol dan lain sebagainya gitu loh kan. Batang Kecong. Hah? Irigasi Batang Kecong. Iya, irigasi Batang Kecong kan. Tapi yang pasti adalah itu adalah isu yang akan selalu digoreng. Isu yang selalu digoreng bahwa yang bersangkutan atau beliau terlibat dan lain sebagainya yang digunakan nanti untuk membunuh karakter daripada itu. Samalah seperti Prabowo dengan isu penculikan. Iya. Kan Isu yang HAM selalu, isu penculikan para aktivis yang selalu dimunculkan 5 tahun ketika dia mencalon menjadi presiden. Iya. Ya sama seperti itulah. Isu yang tidak pernah habis ya. Iya. Oke. Kalau kita melihat sepak terjangnya saat ini, sepertinya isu-isu itu tidak mempan untuk melawan incumbent. Enggak mempan. Iya. Cuman yang agak menjadi batu sandungan karena di dapil incumbent itu sendiri yang terjadi ini pengkotak-kotakan. Iya, itu loh. Ini saya melihat justru ini yang menjadi batu sandungan yang paling besar. Jadi di dalam sosiologi ya, Ah, dalam sosiologi kan kepuasan itu tidak pernah ada di orang terdekat, iya. kan? Kepuasan itu nggak pernah, kan? Tapi kepuasan itu ada di orang terjauh. Artinya kayak gini, kan? Misalnya saya berkunjung membuat kegiatan ke salah satu nagari di Sungai Saria atau Torong di Sungai Saria. Iya. Gitu loh kan. Itu hasil kegiatan saya itu bermanfaat bagi masyarakat sana. Masyarakat itu kemudian menyampaikan penghargaan. Tapi karena itu sifatnya sporadis, saya datang tidak begitu lama, hanya beberapa hari, misalnya membuat kegiatan, membuat event di sana, kan saya pergi. Buruknya saya, orang sana kan nggak tahu. Iya. Saya pergi. Kan? Tapi kalau misalnya orang di dalam, orang terdekat, orang di negari kita dan segala macam, kita buruk kita orang tahu, baik kita orang tahu. Nah, ketika muncul miskomunikasi, misunderstanding dan lain sebagainya, ketidaksepahaman gitu kan, orang lebih suka mempolitisasi daripada keburukan dan menjadi ketidaksukaannya berlipat-lipat. Ini yang diolah. Jadi hilanglah kebaikannya. Hilang kebaikannya, tapi orang jauh nggak pernah tahu keburukan kita gitu. Nah, walaupun di sini kan ada terjadi perimbangan luar biasa, malah justru kebaikan kita 79%, kan buruk kita memang ada 1-2, tapi orang nggak lihat. Kalau orang, jadi itu yang terlihat. Jadi termasuk juga buruk itu dalam tanda kutip adalah ketidakpuasan terhadap sebuah kebijakan. Itu. Jadi saya pikir itulah yang membuat munculnya kompetitor-kompetitor lokal gitu loh, dengan menyusun beberapa poin-poin gitu kan, ketidakpuasan pribadi menjadi dasar daripada kan akan keputusan untuk mengambil sikap perlawanan. Iya. Jadi dengan kekuatan ini, dengan kekuatan
katakanlah ini kita fokus ke Nasdemnya gitu kan. Pak Bro punya itu nggak di struktur? Punya saya bagian daripada struktur Ya. pengurus. Enggak. 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 Saya berkeinginan Ah, kan bukan hanya sebagai caleg, tapi saya berkeinginan juga jadi pengurus kan. Karena saya berkeinginan main jangka panjang dan Iya, lain iya. sebagainya. ah. Cuman pada waktu saya datang kan itu pengurus dengan segala sayap-sayapnya baru segera terbentuk, diresmikan. Jadi begitu. Iya, iya, iya. Nggak, sepertinya kan kalau kita melihat peta politik di Pilpres kemarin, karena ini beda haluannya dengan incumbent, saya menganggapnya itu sangat apa namanya itu di Nasdem sangat patut pula memberikan semacam katakanlah perlawanan lah dalam tanda petik, Ya. gitu. Nah ini cuman ketika ini kita bicara dengan ketua Nasdem yang sekarang, dia kan nggak punya sahwat politik lah. Cuman dari orang-orang bersiliweran lah, dari orang-orang lepas, sepertinya Endarmi bisa jadi didorong oleh kekuatan lain gitu kan. Nah, cuman di partai sendiri nampak sepertinya enggak ada follow up-nya. Saya beruntung bertarung dengan Endarmi. Ah, Kan saya beruntung bertarung dengan Endarmi. Jadi saya merasakan kebesaran seorang Endarmi, iya. kakak saya itu. Ah. Saya bertengkar habis-habisan dengan tim saya yang cenderung mengecilkan Endarmi. Tidak. Iya. Endarmi itu besar. Besar. Endarmi itu Politisi senior. orang perempuan yang ketika dia berkeinginan menjadi seorang mubalik, maka dia pakai gamis, pakai jilbab, pakai apa. Tapi ketika dia berkeinginan bertemu dengan model preman-preman dan lain sebagainya gitu kan, saya meyakini Endarmi bisa duduk di lapau itu dengan kaki satu naik ya. Iya. Itulah. Iya. Jadi dia sangat bunglon. Dia sangat bunglon, ya. Apa namanya? Tulen politisi dia. Oh, tulen politisi. Iya. Dia tahu di mana dia berada dan dia tahu bagaimana bersikap. Iya. Dia tahu bagaimana dia bersikap. Jadi saya pikir di luar hal-hal kedapilan, kan talent kan Endarmi itu sangat cukup dan mumpuni Iya. untuk dijadikan sebagai calon baik bupati ataupun wakil bupati. Iya. Kan untuk bertarung. Persoalan menang kalah urusan sekian. Itu urusan lain. Urusan sekian. Iya. Kan, hanya saja kan dia ada di dalam dapil yang sama dengan incumbent. Kan hanya saja gitu kan. Iya. Tapi kalau dia bisa mensiasati itu, saya pikir Pantas di follow up oleh Nasdem ya. sangat pantas di follow up sama Nasdem, sangat pantas didukung oleh Kang Fadli ya. Iya. Dan ketua DPW ya, berikut dengan apanya. Dan tentu kita yang Nasdem ini, kalau hal itu terjadi tentu bagi hati langsung. Aduh, kan kayak gitu kan. Iya. Tapi sebagai bagian dari partai, tentu akhirnya tunduk dan patuh kepada garis partai. Tunduk dan patuh. Tapi sepanjang bisa kita atasi ya. Iya, kita atasi. Nah ini kan saya melihat cuman gerakan dari partai lain kayak di Gerindra, kayak di Golkar. Dia itu ketika pilkada itu yang
paling utama itu harus kader duluan. Ya. Di luar itu baru orang di luar kader yang harus dijadikan kader. Ya. Tapi di Gerindra, di apa namanya, Nasdem ini belum dimunculkan. Nah, ini yang saya tangkap, atau ini sengaja dimatikan karena dianggap satu dapil dengan incumbent, Atau bagaimana? ya. Bagaimana? Hmm. Tidak ada hubungan historis antara PAN dengan Nasdem. Iya. Tidak ada hubungan hubungan kekerabatan dan lain sebagainya sehingga mereka saling sungkan. Tidak ada. Nah, jadi ini murni saya lihat tentang orangnya masing-masing. Seperti mungkin Kak Fadli kepalanya juga dipusingkan dengan urusan sekarang. Kemarin dia mengurus banyak orang dan untuk caleg, sekarang dia mengurus diri sendiri. Iya. Mengurus diri sendiri untuk Pilkot Padang. Pilkot Padang kan. Nah, barangkali ini soal pembagian waktu. Tapi saya pikir saya dengar isu Nasdem membuka diri dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dan Mei. untuk pilkada kader anggota simpatisan atau masyarakat umum itu yang berkeinginan menjadi apa kan, kalau formulir kan nggak sah-sah saja siapa saja kan, sah-sah saja sampai tanggal 7. Nah, mudah-mudahan aja kan model kain Darmi itu memanfaatkan itu. Tadi saya sampaikan bahwa saya beruntung kan, Dapat saya bertarung dengan dia iya. dan saya merasa terhormat kan setelah bertarung dengan dia dan dia yang mengalahkan saya. Saya merasa terhormat. Bukan orang lain yang mengalahkan saya, dia yang mengalahkan saya, gitu loh. Jadi saya bukan dikalahkan orang cemen. Iya. Kan? Tapi saya dikalahkan orang hebat. Orang hebat. Jadi kalau ibarat sebuah permainan, kita semakin tertantang ya. Iya. Gitu. Mungkin kita lebih ke depannya ini pasca pilkada nanti, karena sudah kita orek-orek tadi, kecenderungannya saya simpulkan Pak Bro lebih mendukung kepada soal kesejahteraan masyarakat siapapun itu, apakah itu incumbent atau non incumbent, sepanjang kesejahteraan masyarakat ini nomor 1, kita dukung. Saya berharap tidak ada calon yang maju di dapil 1. Iya. Selain itu, incumbent. Endarmi memang punya potensi besar. Iya. Tapi saya berharap Endarmi nggak maju. Iya. Kenapa? Karena pecah. Dapil 1 pecah. Dan kalau Endarmi tidak maju, KEN nggak maju, saya lebih totalitas membantu dan perjuangan untuk 2 periode dari incumbent. Iya. Dari Suwardi itu. Dan banyak hal yang membuat saya masih ada dan satu nagari, satu apa dan segala macam. Iya. Dan tidak terkendala dengan partai. Tapi saya nggak membabi buta mentang kalau dia senegari sama saya enggak. Saya menitipkan pesan kesejahteraan. Iya. Kesejahteraan. Gitu loh. Itu tanah di Lubuk Guci itu ya. Tanah di Lubuk Guci itu bagaimana tanah orang Guci habis terus gitu digerus sama air gitu kan, di pertemuan antara air Batang Ulaan dengan Batang Kapecong. Iya. Itu persoalan. Gitu loh. Itu persoalan yang harus
menjadi bagian daripada yang dipikirkan oleh beliau. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dengan beliau. Jadi saya bukan euforia terhadap kawan yang terpilih apa dan segala macam, tapi kawan yang terpilih dan incumbent yang mengulang kembali dan kerjaannya dirasakan manfaatnya luar biasa oleh masyarakat, utamanya kan meningkatkan, paling tidak mempertahankan kesejahteraan yang sudah mereka dapat. Iya, 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 iya. Saya konsentrasi di situ. Iya. Mungkin kita sambung tadi persoalan kesejahteraan tadi. Ini kan juga menyangkut dengan geografis daerah. Geografis daerah Padang Pariaman ini kan termasuk daerah yang paling rawan akan bencana. Cuman kadang-kadang kan bencana ini anggapan sebagian masyarakat ini seolah-olah dipelihara. Nah, Jadi sehingga dijadikan semacam alat untuk pencitraan. Ini pandang sebagian orang. Kenapa demikian? Karena setiap kali banjir itu tidak ada solusinya setelah itu. Lalu datang lagi banjir kedua. Dan beberapa hari yang lewat, saya coba telusuri batang ulakan itu. Dimulai dari yang kampung-kampung yang tidak pernah banjir selama ini. ya. Sekarang waktu banjir kemarin itu udah setinggi lutut air di pasar Kampung Gelapung itu. Nah, solusinya di situ kan butuh perbaikan sungai Batang Ulakan. Ini yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Karena ini gawenya pemerintah provinsi, gubernur pun dihadirkan oleh orang di sana. Itu kayak provinsi ya? Iya. Ya, kalau persoalan irigasi, persoalan sungai itu memang gawenya provinsi. Ya. Nah, jadi Jadi semakin bertambah-tambah. Itu. Jadi semakin bertambah-tambah. Jadi partisipasi masyarakat dalam politik adalah kan mereka berpartisipasi menggolkan seseorang dan mereka berpartisipasi menghukum seseorang. Iya. Itu lah, menghukum seseorang. Nah, jadi saya pikir itu kan sebetulnya sederhana. Kan di ujung sana itu ada lekukan. Itu yang kita luruskan. Lekukan. Jadi memang itu kan tanah masyarakat. Kan tentu harus dicarikan jalan keluarnya lah gitu caro gitu kan. Nah, misalnya seperti ini loh, seperti tol. Seperti tol. Itu berapa banyak yang menghantam tanah wilayah? Kan? Nggak ada. Ini kepentingannya masyarakat luas. Iya. Kepentingan masyarakat luas. Jadi saya kasih ilustrasi yang sangat ekstrim ya. Ekstrim ya. Ada di depan mulut gang rumah agak menyesak ke gang. Iya. Menyesak ke gang ya. Jadi mobil barangkali agak susah masuk ke dalam. Tapi di balik rumah ini jalannya cukup luas. Di ujung sana terjadi kebakaran. Iya. Mobil nggak bisa masuk. Mobil nggak bisa masuk. Kan kebakaran. Jadi kebakaran itu ya, itu kalau tidak diantisipasi segera mungkin luas akan jauh menimbulkan kerugian lebih besar. Iya. Rumah ini berhak untuk dihancurkan. Gitu loh. Tanpa permisi, tanpa apa, berhak untuk dihancurkan. Gitu loh. Mobil ambulan kalau memang kalau dia lagi memang ada pasien di dalam, itu harus dikasih jalan. Iya. Kalau misalnya Anda main engak gitu kan, atau sengaja karena semba segala macam, dia berhak tidak mengganti. Iya. Gitu. Dia berhak nggak mengganti. Nah, jadi seperti itu juga. Jadi kalau sudah ada punya kekuatan seperti itu, setiap waktu ini tikungan ini akan membuat bencana di sekian banyak kan.
maka dalil tadi bisa digunakan. Harus tegas di situ, Harus tegas. intervensi, Intervensi. untuk pelurusannya dan pembesaran di hulunya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ini sangat dibutuhkan, karena dalam catatan orang, ya katakanlah pemerintahan terendahnya lah gitu kan, kayak wali negarinya, kayak wali korongnya gitu kan. Ya. Biasanya banjir itu kan, banjir yang sebesar-besar itu ya paling itu sekali dalam setahun. Iya. Nah sekarang 2 tahun terakhir lah itu sudah mencapai 14 kali dalam setahun. Jadi kayak di Tanjung Medan, air di dalam rumah orang segini itu udah sekali banjir itu rata-rata tiap rumah itu mengalami kerugian ratusan juta. Ininya punah semuanya, nggak bisa dipakai lagi, mau dibuang. Iya. Jadi memang harus di sana kebijakan radikal ya. Radikal. Iya. Dan karena kita akan menyelamatkan rencana kerugian Iya. dan yang jauh lebih besar, dan itu akan berulang-ulang terus. Iya. Dibanding dengan biayanya jauh lebih besar. Ya, pertanyaannya sampai kapan kan kerugian itu, penderitaan itu akan dihentikan, atau sampai kapan rakyat itu akan merasakan terus-menerus setiap periode 2 bulan sekali, 3 bulan sekali datang banjir, Iya. pas sekali dengan kerugian sofa mereka, apa segala macam mereka. Kira kayak gitu. Kemudian ini gerakan Pak Bro, saya lihat agak gerakan, ada semacam gerakan NGO gitu kan. Ya dimulai ketika penyebaran durian musangking. Kemarin ada pembagian kayak semacam bantuan emergensi lah kepada korban bencana. Nah itu memang kita formalkan atau sekedar mengambil momen? Enggak, bukan gitu ya. Saya pikir saya bukan NGO, tapi secara pemikiran barangkali saya NGO. Tapi secara pemikiran, tapi saya tidak berharap bahwa saya akan disuplai disuplai modal, disuplai program oleh NGO. Saya punya program sendiri. Sepanjang saya punya uang, saya punya uang itu saya akan jalankan program saya. Program saya. Jadi mungkin saya agak beda dikit, agak nyentrik dikit lah. Iya. Tapi saya pikir saya berkeinginan masyarakat itu mempunyai perubahan ke arah kemajuan, baik pola pikir maupun tingkat ekonomi mereka. Saya berpikir kayak gitu. Saya mencoba merangsang. Gitu. Nah, tapi kalau bencana-bencana seperti itu, kan biasanya ada bencana kan, kita tiba-tiba ngelihat kan lemari kita ada baju bekas nggak gitu kan. Ya jangan dong, jangan dong gitu kan. Kalau mau ngasih ya ngasih yang bagus lah, gitu kan, ngasih yang bagus, jangan yang bekas ya. Dan justru sebetulnya Anda sendiri nggak tahu mau buang ini kemana, kan? Mau buang kemana. Jadi momentumnya tepat ketika terjadi bencana, kan yang nggak terpakai ini mau dibuang. Kan? Dibuang, ya jangan kayak gitulah, gitu kan. Kalau mau ngasih yang bagus, yang bisa bermanfaat. Jadi motonya kemarin itu apa? Sauki, peduli dan berbagi, apa? Iya. Itu moto dibikin-bikinkan saja. Nah, kalau saya melihat itu sangat tepat kita kita buat gerakan
yang terstruktur seperti itu. Karena memang kita di Padang Preman memang daerahnya bencana. Ya. Nah, jadi itu dibuat-buatkan saja Iya, iya, iya. oleh teman yang ketika saya telepon kan di sekitar rumah saya luar biasa gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu apa yang bisa saya bantu? Saya pikir sekarang ini kan mungkin makanan lebih tepat. Iya, iya, Kan, iya. makanan lebih tepat. Oke, kan saya punya segini, tolong kamu beliin makanan. Iya, iya. Akhirnya dia beli beras, dia beli telur, dia beli minyak. Itu ada bisa mencapai sekitar entah 100-an kan. Kemudian itu pandai-pandai dia kasih ini, dia kasih stikeran gitu kan. Jadi sebetulnya itu pandai-pandainya dia. Tapi bagi saya masyarakat kalau sekecil-kecilnya peran saya ada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami bencana, bagi saya itu mungkin nikmat ya. Iya, iya. Nikmat. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Mungkin udah Cukup ya. ada kira-kira yang perlu kita bahas terkait gonjang-ganjing pilkada. Ya saya kira kayak gitulah, karena kita dihadapkan kepada realitas 2-3 bulan ke depan. Iya, iya, iya. Ini hiruk pikuk ini akan dimulai kembali. Iya, iya, iya. Dimulai kembali. Sekarang ini barangkali secara ini ya, secara misionarisnya kan misi ya, kan ini sudah datang ke berbagai tempat, Iya, membuat simpul-simpul dan lain sebagainya. Ya kita jalanin aja dengan riang gembira. Iya, iya. Kan, Politik riang gembira, ya. Tapi siapapun pemenangnya, kan bagi saya adalah mereka yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Iya, iya. Bagi siapapun. Dan mudah-mudahan siapapun nantinya yang terpilih itu menguntungkan bagi masyarakat. Saya kira kayak gitu.